wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanta, NIM 191110301052. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan soal ujian oseanografi perikanan. Dimana soalnya adalah mengapa kajian terkait batas aman konsumsi pada ikan penting dilakukan. Faktor-faktor apa saja yang perlu diketahui sebelum kita melakukan analisis batas aman konsumsi pada ikan. Nah, mengapa kita perlu melakukan kajian-kajian analisis konsumsi pada ikan perlu dilakukan? Karena mengingat bahwa agar kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendah atau tingginya konsumsi ikan terutama pada masyarakat di Indonesia. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya konsumsi ikan di Indonesia. Yang pertama itu adalah kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendistribusikan ikan berkualitas tinggi ke konsumen, termasuk infrastruktur pasar yang modern dan mendukung stok es yang minim atau kurangnya pendingin di kapal. Masa hidup komoditas ikan segar cenderung pendek, sehingga pengolahan ikan mulai dari kapal sampai ke konsumen harus dilakukan secara memadai dengan rantai nilai yang efektif. Jika tidak, kualitas ikan akan menurun dan konsumsi ikan akan terkena imbasnya. Nah, faktor yang kedua adalah beberapa jenis makanan laut berkualitas tinggi seperti tuna, udang, kepiting, gurita, dan sotong lebih banyak dijual di pasar internasional. Hal ini berkontribusi pada rendahnya konsumsi makanan laut berkualitas tinggi di Indonesia. Konsumen lokal lebih banyak menemukan makanan laut dengan kualitas sedang atau rendah. Nah, faktor yang ketiga adalah masyarakat cenderung lebih memilih daging daripada ikan. Di masyarakat agraris, daging sapi, ayam, telur, dan susu lebih disukai daripada ikan. Padahal protein ikan itu lebih tinggi 52,7% dibandingkan dengan sapi yang hanya mempunyai protein 19,6% serta telur dan produk susu mempunyai protein 23,2%. Nah, mungkin itu yang menjadi penyebabnya. Nah, soal yang kedua adalah apa tujuan dilakukannya hubungan panjang bobot ikan. Faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan panjang bobot pada ikan? Mungkinkah ikan dan jenis yang sama memiliki pola pertumbuhan yang berbeda? Nah, panjang bobot atau berat bobot artinya adalah faktor kondisi yang merupakan kondisi dari fisiologis atau fisik pada ikan yang memberikan pengaruh yang sifatnya tidak langsung, yang dipengaruhi berbagai faktor, baik intrinsik maupun ekstrinsik, yang dijadikan nilai dalam menentukan angka ukuran berat dan kegemukan pada ikan tersebut. Hubungan panjang berat ikan dapat bervariasi antara habitat, rentang ukuran, pertumbuhan, jenis kelamin, fase reproduksi, dan musim. Nah, selanjutnya faktor yang menyebabkan dari panjang berat itu adalah faktor kondisi. Nah, artinya faktor kondisi dapat diartikan sebagai indeks yang mencerminkan interaksi antara faktor biotik dan abiotik terhadap kondisi fisiologis pada ikan tersebut. Nah, selanjutnya adalah apa manfaat dilakukannya kajian komposisi jenis ikan. Jenis ikan, status konservasi dan nilai komersial dari ikan. Nah, manfaat dilakukannya kajian komposisi jenis ikan adalah dengan kita melakukan kajian komposisi jenis ikan di suatu perairan atau suatu ekosistem, maka kita akan mengetahui bahwa yang mendominasi pada perairan atau ekosistem tersebut adalah jenis ikan tertentu. Nah, artinya dengan kita mengetahui jenis ikan tertentu, maka di perairan atau ekosistem tersebut kita mengetahui habitat dari ikan yang mendominasi perairan atau ekosistem tersebut. Nah, status konservasi dan nilai komersial dari ikan. Nah, status konservasinya adalah dengan kita mengetahui di tempat itu perairan tersebut ada ikan jenis tertentu, maka ada nilai konservasinya, artinya ada konservasi
penjagaannya atau habitat dari eh, konservasi sumber daya alam hayatinya. Nah, nilai komersialnya adalah dengan begitu maka masyarakat itu tidak berlebihan dalam mengambil jenis atau ikan tersebut. Nah, adakah peraturan tertentu yang mengatur regulasi tentang terkait konservasi tempat habitat tertentu? Ada. Nah, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Hayati, selanjutnya ada Undang-Undang 31 Tahun 2004 itu tentang perikanan juga diatur di situ. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga diatur di situ. Nah, ini yang menjadi regulasi dari habitat atau konservasi jenis ikan tertentu atau jenis keanekaragaman hayati tertentu. Nah, selanjutnya adalah mengapa kajian karakteristik sarang dan tingkah laku penyu perlu dipelajari. Nah, artinya karakteristik dan tempat bertelurnya penyu itu perlu kita pelajari sebagai seorang yang melakukan konservasi terhadap penyu. Nah, kenapa perlu dilakukan? Karena kalau tidak perlu dipelajari tentang habitat dari penyu tersebut, maka bisa jadi yang pertama itu telur yang tempat pemijahan penyu itu tidak sesuai. Nah, kemudian artinya penyu yang sudah melakukan pemijahan itu, maka penetasan telurnya itu bisa dikatakan sedikit kemungkinan akan menetas. Nah, hal ini perlu dilakukan. Yang pertama itu yang kita pelajari adalah karakteristik dari tempat pemijahan penyu itu adalah tempat tidak berkarang, artinya permukaan atau dasar dari dasar laut itu adalah berpasir. Kemudian tempat naik penyu itu bertelur adalah juga dalam keadaan pantai berpasir. Nah, kemudian dalam penetasannya itu perlu dilakukan penimbunan, artinya supaya tidak diambil orang, kemudian juga tidak dimakan oleh hewan buas. Mungkin sekian, terima kasih.